Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullah ta'ala ad-darsu as-saminu wal 'ishruna al-marfu'atu minal asma'i al-fa'ilu. Pelajaran yang ke-28, isim-isim yang dirafa'kan. Yang pertama fa'il. Qad 'alimta anna al-isma minhu mu'rabun wa mabniyun wa qad madha al-haditsu 'anil mabniyati minal asma'i falnattabihu bi bayanil mu'rabati. Fal asma'u imma an takuna marfu'atan aw mansubatan aw majruratan. Wa hadithuna al-ana 'anil marfu'ati wa hiya 'adidatun. Awwaluha huwal fa'ilu. Sungguh kamu telah mengetahui bahwasanya isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni, dan telah terdahulu penjelasan tentang isim-isim yang mabni. Maka hendaknya sekarang kita iringi pembahasannya dengan menjelaskan isim-isim yang mu'rab. Maka isim yang mu'rab itu ada yang marfu atau mansub atau majrur. Dan pembicaraan kita sekarang tentang isim-isim yang marfu, dan dia banyak jumlahnya. Yang pertama adalah fa'il. Wal fa'ilu huwa ismun marfu'un taqaddamahu fi'luhu wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah isim yang dirafa'kan yang didahului oleh fi'ilnya, dan ia menunjukkan atas orang yang melakukan suatu perbuatan. Mislu qama Zaidun wa daraba Zaidun Amran. Contohnya Zaid berdiri, Zaid memukul Amr. Wal fa'ilu daiman yata'akhkharu 'anil fi'li, fala yasihhu bihalin an yataqaddama al-fa'ilu 'ala al-ismi. Fa idza qulna Zaidun qama fa Zaidun mubtada'un wa qama fi'lun madin wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Zaidin. Wa qad madha syarhun mukhtasarun 'anil fa'ili. Dan fa'il itu semuanya dan fa'il itu senantiasa di belakang fi'il. Maka tidak boleh ya di keadaan apapun fa'il yang mendahului dari fi'ilnya. Ini typo nih, harusnya ayataqaddamal fa'ilu 'alal fi'li gitu ya. Fa idza qulna Zaidun qama, maka apabila kita katakan Zaidun qama, Zaidun sebagai mubtada dan qama fi'il madi, sementara fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu yaudu 'ala Zaid. Dan sungguh telah berlalu penjelasan ringkas tentang fa'il. Jadi fa'il itu harus selalu di belakang fi'il. Kalau fa'il dikedepanin, dia berubah jadi mubtada. Ya, misalnya qama Zaidun, ini jelas fi'il dan fa'il. Tapi kalau Zaidun qama, Zaidun yang awalnya fa'il pada lafaz qama Zaidun menjadi mubtada. Lalu mana fa'ilnya qama? Ini dhamir mustatir huwa. Seakan-akan kita mengatakan Zaidun qama huwa. Zaid itu berdiri dia. Dianya siapa? Dianya Zaid. Nah, itu yang dimaksud dengan dhamir mustatir. Nah, fadh-dhahiru Summa innal fa'ila naw'ani dhahirun wa dhamirun. Kemudian sesungguhnya fa'il itu ada dua. Ada fa'il yang dhahir, ada fa'il yang dhamir. Fadh-dhahiru mislu ma sabaqa min qawlina qama Zaidun. Fa Zaidun ismun dhahirun wa laysa bidhamirin. Wa mislu ja'a ar-rajulu wastayqadha al-waladu wa nahwuhu. Maka fa'il yang dhahir contohnya yang telah kami sebutkan sebelumnya, qama Zaidun, maka Zaid adalah isim zahir dan bukan dhamir. Dan contoh ja'a ar-rajul, mana fa'ilnya? Ar-rajul, isim yang zahir, bukan dhamir. Istayqadha al-waladu, anak kecil telah bangun. Di sini fa'ilnya mana? Al-waladu wa nahwu, dan yang semisalnya. Wa qad yakunu al-fa'ilu dhamiran mustatiran aw dhamiran zahiran mislu Zaidun daraba Amran wa yarabuha Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Daraba fi'lun madin mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa Amran maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Nah, dan kadang-kadang ya fa'ilnya itu dhamir mustatir atau dhamir yang zahir. Jadi kalau yang zahir sih jelas ya, kayak qama Zaidun, qama ar-rajulu, qamat talibu ya. Itu fa'ilnya dhahir semua, bukan dhamir. Nah, untuk dhamir sendiri ya, itu ada yang mustatir, ada yang zahir.
Contohnya Zaidun daraba Amron, Zaid telah memukul Amr. Ini kan Zaidun mubtada, daraba fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Ini fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Yaudu ala Zaid, Amron maf'ulun bi. Naam. Wa amma ad-dhamiru adh-dhahiru fa huwa at-ta'u wa na wa nunu niswati wa aliful isnaini wa wawul jama'ati wa ya'ul mukhatabati. Adapun dhamir yang zahir, maka dia adalah ta, na, nun niswah, alif musanna, wawu jamaah dan ya mukhatabah. Ya. Ini yang nempel sama fi'il madhi ya. Mislu darabtu wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa darabna wa darabna wa daraba wa darabu wadribi. Ya. Jadi semua domir-domir yang nempel sama fi'il ini, fi'il madhi dan fi'il amr itu yang di ujung idribi, itu semua adalah fa'il ya. Jadi kalau kita ngi'rab darabtu ya daraba fi'lun madhi mabni 'ala sukuni wa ta'u dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Naam. Fatta'u hiya dhamiru wa ma ba'da harfun yadullu 'ala tasniyati aw jam'i dzukuri aw jam'il inasi. Fa naqulu fi darabtuma daraba fi'lun madin mabni 'ala sukuni liittisali bitta'i wa ta'u dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wal mimu wal alifu harfani dalani 'ala tasniyati. Naam. Maka ta adalah dhamir dan apa yang ada setelahnya adalah huruf yang menunjukkan atas tasniyah, jamak mudzakkar atau jamak muannas. Maka kita katakan pada darabtuma, daraba fi'lun madin, ini cara ngi'rab darabtuma ya. Tapi di sini ada simplifikasi, ada penyederhanaan. Harusnya yang lebih detail itu darabtuma daraba fi'lun madin min al-sukun wa ta'u dhamirun muttasilun min al-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wal mimu harfu imadin wal alifu harfun dalun 'ala tasniyati. Jadi mim itu disebut sebagai huruf tiang. Disebut huruf tiang kenapa? Karena bayangkan kalau enggak ada mim, nanti enggak ada bedanya antara darabtuma dengan darabata. Karena kita harus ingat bahwa bahasa Arab itu dulunya enggak ada harokat ya. Bahasa Arab itu kemasalah enggak pakai harokat ya. Kalau enggak ada mim, nanti kan tulisannya antara darabata dengan dorob ya kan, kalau nggak ada mim jadinya dorobeta gitu ya. Nanti antara dorobata dengan dorobeta nggak ada bedanya, makanya dikasih mim huruf tiang namanya dorobetuma. Begitupun dorobtum ya, dorobtum itu taknya fa'ilnya, kemudian kita katakan wal mimu alamatu jam'i dzukuri. Kalau dorobtunna ya taknya fa'ilnya, nunnya kita katakan alamatu jam'il inasi ya. Nah, lanjutkan. Wa naqulu fi darabtum daraba fi'lun madin min al-sukuni liittisali bitta'i wa ta'u dhamirun muttasilun wa min al-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wal mimu harfun dalun 'ala jam'i dzukuri ya. Jadi kalau darabtum wal mimu harfun dalun 'ala jam'i dzukuri. Wa naqulu fi darabtunna daraba fi'lun madin min al-sukuni liittisali bitta'i wa ta'u dhamirun muttasilun wa min al-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wan nunu harfun dalun 'ala jama'atil inasi ya. Naam ya. Jadi kalau darabtuma wal mimu harfu imadin wal alifu harfun dalun 'ala tasniyati. Kalau darabtum wal mimu ya harfun wal mimu alamatu jam'i dzukuri. Kalau darabtunna wan nunu alamatu jam'il inasi. Summa innal fa'ila adh-dhahira laysa da'iman ya'ti ba'dal fi'li mubasharatan. Faqad yataqaddama al-maf'ulu bihi 'alaihi mislu daraba amran zaidun wal aslu daraba zaidun amran. Kemudian sesungguhnya fa'il yang zahir tidak selalu datang setelah fi'il secara langsung. Artinya enggak langsung fi'il langsung fa'il ya. Kadang-kadang maf'ul bihi-nya duluan dibandingkan fa'ilnya. Contohnya daraba amran zaidun. Asalnya daraba zaidun amran. Jadi boleh kita bolak-balik antara fa'il sama maf'ul bihi. Tentu hukum asalnya urutannya fi'il fa'il maf'ul bih. Daraba zaidun amron. Maka daraba zaidun amron boleh dibolak-balik. Jadi daraba amron zaidun. Ini tidak mengapa. Kecuali pada isim yang diakhiri dengan alif ya. Isim yaitu isim maksur ya, kayak Musa. Musa dan Isa ini ya nggak boleh dibolak-balik. Kenapa? Karena kalau Musa dan Isa nggak bisa dibedakan. Jadi kalau misalnya kita mengatakan
Daraba Musa Isa misalnya. Daraba Musa Isa, ini artinya wajib ya, Musa memukul Isa. Artinya yang setelah fi'il wajib dihukumi sebagai fa'il. Kenapa? Karena nggak bisa dibedakan ya. Kalau isim maksur kan dia mau dia marfu, mau dia masuk, mau dia majrur ya kayak gitu aja. Musa, 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 Isa, Isa, Isa. Jadi nggak boleh kalau dia isim maksur. Kalau isim maksur, kita katakan daraba Musa Isa, Musa udah pasti fa'ilnya. Nggak boleh kita katakan Musa maf'ul bihi, Isa fa'ilnya. Kalau isim dzahir boleh, kenapa? Karena terbedakan dia dengan lihat harokatnya. Daraba Aliyan Zaidun, ini jelas Aliyan sebagai maf'ul bihi. Tapi kan kalau daraba Musa Isa ini nggak ada indikasi apapun, makanya nggak boleh ya. Nah, wa mislu nasarakallahu fauna law kana al-mutakallimu bihadhihi al-jumlati yukhatibu Zaidan fal kafu hiya ramzun mukhtasarun an Zaidin fa fa'ilun nasri huwa Allahu walladhi waqa'a alaihi an-nasru huwa Zaidun alladhi dalla alaihi al-kafu fa irabuha nasara fi'lun madinun al-fathi wal kafu dhamirun muttasilun min al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi Allahu lafdzul jalalati fa'ilun marfu'un wa lamatu rafi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Dan contoh nasarakallahu, Allah telah menolongmu. Maka di sini kalau sekiranya yang bicara ya dengan kalimat ini mengajak bicara Zaid, maka kaf adalah rumus ringkas yang menunjukkan Zaid. Maka fa'il dari menolong di sini adalah Allah, dan yang mendapatkan pertolongan adalah Zaid yang diwakili dengan huruf kaf. Maka i'rabnya nasara fi'il madiyah, kemudian kafnya maf'ul bih, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Nah ya. Jadi kalau fa'il dan maf'ul bihnya sama-sama zahir, maka hukum asalnya fa'il dulu baru maf'ul bih. Nasara Zaidun Aliyan. Tapi boleh nasara Aliyan Zaidun. Nah, kondisi yang kedua, ini kan fa'ilnya zahir, maf'ul bihnya domir. Kalau keadaannya seperti ini, fa'ilnya zahir, kemudian maf'ul bihnya domir, maka maf'ul bih harus didahulukan ya, menjadi nasarakallahu. Nggak boleh misalnya nasarallahu ka atau nasarallahu iyyaka, apalagi nasarallahu anta, nggak boleh ya. Jadi kalau fa'ilnya dohir sementara maf'ul bihnya domir, maka maf'ul bihnya harus didahulukan karena maf'ul bihnya jadi domir mutasil, dia nempel sama fi'ilnya ya. Nasarakallah, kenapa nggak boleh nasarallahu iyyaka ya? Ini sudah beberapa kali menjelaskan kalau iyyaka itu dia hanya boleh digunakan di depan. Misalnya iyyaka nasarallahu, dia hanya boleh digunakan di belakang fi'il kalau ada ilah. Misalnya ma ra'aitu illa iyyaka, itu boleh. Atau dia ada waw atofnya, misalnya uhibbu Zaidan wa iyyaka, itu boleh. Uhibbu Zaidan wa iyyaka. Naam. Misalu qala Allah Ta'ala alhaakumut takasur wa yarabuha alha fi'lun madin mabni al-fathil muqaddar al-alfi wal kafu dhamirun muttasilun min al-dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal mimu harfun dalun ala jam'i dzukuri. At-takasuru fa'ilun marfu'un wa lamatu rafi dhammatu dhahiratu fi akhiri. Perhatikan ya di sini firman Allah Subhanahu wa taala alhaakumut takasur, itu fa'ilnya di belakang, maf'ul bihnya di depan. Yakum sebagai maf'ul bih, sementara at-takasur sebagai fa'ilnya. Kenapa bisa begitu? Karena ini maf'ul bihnya domir, sementara fa'ilnya zahir, maka didahulukan. Wa qad yataqaddama harful jari 'alal fa'ili mislu ja'a minal baiti Zaidun wa dhahaba ilal haqli Aliyun. Perhatikan ya. Kadang-kadang huruf jar itu boleh mendahului fa'il. Contohnya ja'a minal baiti Zaidun. Ini kan boleh aja ja'a Zaidun minal baiti. Dhahaba ilal haqli Aliyun. Boleh juga dhahaba Aliyun ilal haqli. Jadi boleh dimajukan seperti ini. Walihada yanbaghi 'alaika ba'da ma tu'ribul fi'la an tabhasanil fa'ili fil jumlati fatanzur man huwa alladhi qama bil fi'li
fataj'alahu fa'ilan, ya, fatanzuru man huwa alladhi qama bil fi'li fataj'alahu fa'ilan. Oleh karena itu, ya kamu harus, ya, setelah meng'irab fi'il, kamu cari fa'ilnya mana di dalam kalimat, maka kamu lihat siapa yang melakukan perbuatan tersebut, lalu kamu jadikan dia sebagai fa'il. Intinya gini, kalau kita mau ng'irab, setiap ketemu fi'il langsung cari fa'ilnya. Yang jadi pertanyaan, apakah fa'ilnya di belakang sebagai dhamir mustatir atau fa'ilnya ada setelah fi'ilnya? Itu kunci dalam ng'irab. Ketemu mubtada, cari mana khobarnya. Ya, ketemu hal, mana sahibul halnya. Ketemu fi'il, mana fa'ilnya, apakah fa'ilnya di belakang? Ya, kalau di belakang kan mau nggak mau dhamir mustatir. Atau fa'ilnya setelahnya. Fa'ilnya setelahnya ada dua, bisa dhamir, bisa zahir. Nah, misalu qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama wa irabuha yasha fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatul muqaddatu 'ala al-alifi fa ba'da an a'rabtal fi'la unzur fil jumlati bitamamiha man alladhi qama bil khasyah wal khafi tajiduhumul ulama, ya, tajiduhumul ulama wa tajidu anna mahalal khasyati wallahu walakinahu taqaddama fil lafzi Allah lafzul jalalati maf'ulun bihi mansubun wa lam nasbihil fathatu dhahiratu fi akhirih min harfi jari wa nun sukuni ibadi ismun majrurun bi harfil jari wa lam jari kasratu dhahiratu fi akhirih wa mudafun wal ha'u mudafun ilaihi al ulama'u fa'ilun marfun wa lam turfi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ini kan apa namanya, antara maf'ul bih dan fa'il diselak sama jar majrur bin ibadi. Kayak di sini innama ada tu hasrin yahsya fil mudhari. Kemudian Allah ini jelas sebagai maf'ul bih, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya hanyalah para ulama. Maka ini jelas Allah alhamdulillah sebagai maf'ul bih. Lalu mana fa'ilnya? Maka kita cari siapa yang takut di sini. Oh, di sini jelas yang takut adalah para ulama. Maka ulama adalah fa'ilnya. Dan ini contoh bahwa antara fa'il dan maf'ul bih itu boleh diselak dengan kata lain. Kayak di sini antara lafzul jalal Allah yang maf'ul bih kemudian al-ulama yang fa'il itu adalah lafaz min ibadihi. Naam. Fatulakhisu anna al-fa'ila huwa ismun marfu'un taqaddamahu fi'luhu wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la wa yakunu dhahiran wa mudmaran. Maka kamu bisa meringkas mengambil kesimpulan bahwasanya fa'il adalah isim yang dirafa'kan yang didahului oleh fi'ilnya dan ia menunjukkan atas yang melakukan perbuatan. Dan fa'il itu ya ada yang zahir, ada yang dhamir. Nah, ya demikian ya. Jadi kalau kita ringkas nih, kalau fa'il sama maf'ul bih sama-sama zahir, maka hukum asalnya urut. Ya, doroba zaidun aliyan. Tapi boleh dibalik, doroba aliyan zaidun. Kecuali kalau isimnya isim maksur, ya, karena nggak kelihatan. Ya. Misalnya jadi doroba Musa Isa, ini wajib Musanya sebagai fa'il, nggak bisa dibilang Musa sebagai maf'ul bih. Kemudian kalau fa'ilnya zahir, maf'ul bihnya dhamir, maka dia maf'ul bihnya wajib didahulukan. Kayak dorobani zaidun, ya. Dorobani zaidun, Zaid telah memukul saya. Nah, sekarang kalau apa yang belum zahir. Sekarang kalau fa'ilnya yang dhamir, ya, fa'ilnya yang dhamir, kemudian maf'ul bihnya zahir, maka urutannya sama fi'il fa'il maf'ul bih. Contohnya apa? Kayak darabtu aliyan. Ini kan fa'ilnya dhamir, maf'ul bihnya zahir, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.